gak sih di mimpi malam atau gimana? Apa? Udah ketemu atau mimpi gak sih di hari ini? Udah mimpi mah belum. Tapi kalau terasa kok masih ada di sekitar kita tuh, sangat merasakan hal itu. Seperti apa bang? Rasakan? Ya seperti ciri khas wanginya dia, kayak gitu kan. Pokoknya ya apa yang kita rasain selama hidup apapun 12 tahun, ya seperti kayak ada almarhumah kayak gitu. Dan untuk saat ini ya yang kita rasain ya kehilangan orang benar-benar kita sayangi gitu. Anak-anak juga si kakak juga masih ingat mamanya terus, masih pingsan-pingsanan kayak gitu kan, masih lemas. Dan si kembar juga kan masih sakit tuh BAB gitu. Mungkin batin ya, secara ini batin, ikatan batin sama orang tua kan lebih kuat gitu. Kalau yang cowok bang, Kalau si Pretong untuk awal jadi dia punya kesibukan, sengaja kan kita suruh aktivitas main nggak apa-apa, dia jangan inget mamanya, takut mesinnya keganggu kan, jadi sedih kayak gitu, jadi ceria kita nasihin pelan-pelan kan anak-anak dek, mama itu nggak pergi, mama itu nunggu kita, tinggal kita nih kapan tunggu bagiannya, yang bilang gitu, nanti kita bakal ketemu mama kayak gitu, kan mama hidup di sana kayak gitu, kita nanti bakalan bertemu, jadi tuh kita nih yang makhluk, semua makhluk yang bernyawa tuh pasti mengalami kematian kayak gitu, kita juga bakalan nggak ada, nanti tinggal tunggu waktunya kayak gitu, jadi pelan-pelan itu kita ajarin kayak gitu. Berarti anak-anak nih udah mulai nanyain ya? Kalau si kembar dari mulai awal pertama almarhum masih mau dikumikan ya gelisah sampai sakit kan tuh si kembar, karena biasa kan kalau almarhum pulang syuting kan buka pintu assalamualaikum boboiboy gitu, sampai telepon assalamualaikum boboiboy, itu langsung gitu, jadi teriak suaranya tuh buat di message bayi itu kencang kayak gitu. Makanya kan kemarin kan panas tuh dua-duanya, kalau kata orang tua mana baju yang terakhir dia pakai gitu, dipakai dipeluk tidur kayak gitu, karena mungkin karena anak kecil belum punya dosa ya, apa yang dilihat itu nyata kayak gitu, kalau kita kan udah banyak dosa. Tapi kalau untuk pakaian mungkin barang-barang almarhumah itu masih tertata rapi atau seperti apa? Masih seperti biasa untuk sampai saat ini saya belum masuk kamar sebelum ke rumah yang di sana, karena ingat saya tuh aduh sangat ini gitu, lemas kalau ingat itu gitu kan, karena kan emang mengingatkan saya pada empok. Jadi sampai saat ini saya di rumah ini belum naik ke kamar, saya masih tidur di ruang tamu. Saya minta baju, minta sarung, minta peci itu diambilin sama si mbak. Belum kuat saya juga kayak gitu. Saya pribadi aja yang bapaknya belum kuat gitu, yang suaminya bagaimana anak-anak nih ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, saya sehat dan saya juga bisa membesarkan anak-anak, kan kayak memesan almarhumah kayak gitu, pak gitu, pagi-pagi kan manggil sini sudah tidur di sampingnya, jangan mah nggak muat ini gitu, usap-usap aja ya gitu aja kan, ngomongnya satu-satu kan, usap-usap malamnya tuh sambil ngobrol kan, pak anak-anak susunya jangan sampai kurang ya, biar pada sehat kayak gitu kan, makanannya perhatiin, sekolahnya yang tinggi pak ya, insya Allah mah bismillah pasti disekolahin, pasti dikasih makanan yang bener-bener tuh sehat kayak gitu kan. Dia kalau sama anak kan nomor satu tuh buat makanan susu apa jangan sampai kehabisan, karena pernah kehabisan stok malam ininya tutup tokonya kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. nanti kemarin sudah sempat nggak ASI lagi, Nggak. susu formula. Iya udah susu formula. Tapi kalau untuk yang besar apa Shirley ya, itu gimana kondisinya, kan sempat drop ya kalau Iya sampai saat ini juga masih drop, masih drop. Untuk ngomong juga belum mau ketemu orang kan, masih nangis mulu, apalagi kan malam tempat pingsan, katanya sekali-kali pengen pakai baju mama nih kan, ada baju ciri khasnya almarhumah nih, setiap ada pengajian tuh suka dia pakai tuh, dipakai sama dia tuh, pakai masih bisa jalan, akhirnya pingsan sendiri. Dia mungkin ngeliat kaca kali, ngeliat pakai baju mamanya kan, emang terasa banget tuh baju lebaran yang terakhir kita kapelan kayak gitu. Tapi cara menguatkan mungkin pasti kan Om Dudung sendiri gak bakal sendiri ya, mungkin ada keluarga gak sih mungkin setiap hari yang hadir gitu? Ada keluarga dari sahabat empok tuh masih lalu lalang kan untuk nguatin kita kan, saudara masih lalu lalang untuk nguatin kita, sabar kayak gitu ya, kayak gitu, jadi pikirin makanan banyak kayak gitu, kita sakit banget gitu. Tapi kalau untuk rumah baru itu mau ada rencana dalam waktu dekat, tadi kan bisa bilang belum mau ke sana, tapi mungkin ada rencana gak sih untuk ditempatin nanti kapan atau di sini aja? Ya kita lagi diskusi nantinya tuh sama anak-anak ya, masih mau di sana apa gimana kayak gitu, karena kan emang itu rumah impiannya almarhumah ya, jadi kita juga untuk melihatnya nggak ini nanti gitu, gimana ya ngeliat rumah itu ya
kayak gitu, udah kayak seakan-akan masih ada beliau kayak gitu. Tapi maksudnya Bang Idun sendiri maksudnya didiskusikan untuk anak-anak lebih ingin tinggal di sini atau ada kemungkinan balik lagi tinggal di Cinere seperti apa nih? Ya kalau di sana kan menang nyamannya karena sepi kan. Kalau di sini kan menang ramenya tapi banyak teman anak-anak kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa saudara kan banyak di sini kayak gitu. Jadi lebih gampang gitu. Kalau hati saya pribadi pengennya ya di rumah yang pertama saya awal mulanya tuh berumah tangga mempok gitu ya, di sini rumah ini di Ganjur. Bang Idung secara tiba-tiba menguatkan diri jadi orang tua tunggal, apalagi 3 anak masih kecil-kecil ya Bang Idung. Yang kecil. Gimana Bang? Ya untuk menguatkan anak-anak ya belajar untuk kuat, belajar untuk super, belajar untuk bisa supaya ini anak bisa bertahan untuk pendidikannya ya kan, untuk makannya benar-benar diawasi kan, untuk mainnya atau gimana kan. Kembar kan lagi sedang aktif-aktif ya tuh, udah mulai mau rembet-rembet kayak gitu. Makanya kan dijagain sama mbaknya tuh ekstra, benar-benar ekstra. Tapi sekarang lagi dua-duanya lagi lemes karena kan habis diare kayak gitu. Karena kan kemarin si Ade kembar nih masuk IGD. Kalau diare Itu diare lemes. kalau itu yang soal surat lapor itu benar itu yang beredar di media sosial, benar itu tulisan apa? Oh, ini saya lurusin ya. Jadi gue dikirimin. Kok tidak pernah menuliskan itu kayak gitu. Dan saya juga tahu Mpok kayak gitu. Cuman wasiatnya pas mau malamnya itu mau meninggal cuma gitu aja. Pak, anak kayak gitu, anak sekolahin yang tinggi, makannya jangan sampai susunya jangan sampai kurang, makanannya juga harus kenyang kayak gitu. Misalnya kayak anak itu yang penting itu anak kayak gitu. Pesannya itu aja sih anak. Jadi yang surat wasiat yang beredar di media itu Enggak pernah nulis kayak gitu. Seberapa berat lagi sih Bang Idung kecanduannya seperti apa gitu? Oh, berhubung kayak kalau ibu itu kan bisa merawat satu ibu 10 anak, dia bisa sanggup ya, karena kan seorang wanita tuh benar-benar gemulai, lemas gitu kan, bisa deket lah anak-anak tuh kalau sama seorang perempuan ya. Kalau saya kan laki-laki nih agak sedikit kaku ya, kayak dia mungkin buang air atau apa tuh belum paham kayak gitu, kayak nyeduh susu kayak gitu belum paham gitu. Berarti emang semasa apa ada, emang semua anak-anak diurus oleh apa ya? Maksudnya Bang Idung sendiri sempat berbagi pekerjaan gak sih saat hidup untuk mengurus anak-anak apalagi yang Iya, kecil? karena kan si kembar tuh kalau dia cengeng di kamarnya dia sendiri diajak turun, mbaknya dibilangin mbak bawa turun ke bawah gitu. Begitu tidur tuh mbak tuh langsung dipeluk dua-duanya, ditidurin, digini-giniin, dulunya tidur gitu. Di sini belajar nyuri-nyuri susu tuh diajarin gitu, Pak angkat kuku ya kayak gitu, tadi siram di ke tangan nih angkat kuku kayak gitu. Jadi sambil waktu masa almarhum tuh ngerawat baby juga nih si Bobo Boy, saya diajarin kayak gitu. Cuman kalau kayak ganti-ganti pampers saya belum bisa. Emang belum ada ya, pas masih hidup juga untuk ngurusin yang tadi ganti pampers dan itu nggak ada memang. Nggak ada, saya belum bisa. Dari mulai si petong kakak sih nggak ngerti gitu. Tapi kalau kayak bantuin ambil air hangat, ambil gayung kayak gitu kan, itu pasti saya. Ambil air panas kayak gitu itu pasti saya. itu kan soal apa kita udah cukup lama, terus soal apa juga tetap kerja, soal apa sendiri udah nyiapin masa depan buat anak-anak ini, ya mungkin maju udah bisa sendiri. Ya waktu di masa itu ya habis buat berjalan berobat sampai saya juga punya usaha kan, modalnya kepake juga buat pengobatan kok. Kan selama setahun ke depan tuh kita terus beraktivitas berobat kan luas gitu kan, cukup lumayan makan biaya tuh. Begitu yang dikangenin apa sih dari yang almarhum? Kalau dikangenin saat dia mau berangkat tuh, karena kan kalau pagi tuh dia berangkat duluan tuh timbang saya berangkatnya, bangunin papa nasi goreng udah mau bikininnya di atasnya, mau jalannya cium tangan udah gitu doang tuh. Kita kalau siang tuh kadang-kadang udah makan belum lo gitu di WA gitu, atau dia voice note, nggak bisa ngasih voice note, pak udah makan belum
masak apa itu mbak, masak ini, mau dibawain apa gitu, lagi di luar karena kita lagi di luar, ya udah nggak usah kayak gitu. Itu makan aja gitu ditawarin, maksudnya sama suami juga perhatian bener-bener tinggi kan, almarhum sama wanita super kan kayak gitu, sakit pun dia nggak ngerasain. Padahal dia bilang gitu pak, makanya kan nggak dipublikasiin dia sakit. Kalau gue dipublikasiin, satu gue ngerepotin orang, kedua ntar yang ada gue stres. Dia bilang gitu, udah diem aja dah, antara kita mau maju dah berdoa kayak gitu, dia prinsip kayak gitu. Dia tahu gue ini nggak sakit kayak gitu, gue tuh sehat, anggap ini penyakit flu gitu, walaupun ini berat buat gue kayak gitu. Dia anggap penyakit flu, dan dia kalau diem di rumah nih malah tambah sakit. Kalau dia aktivitas ketemu sama temen-temen itu hilang rasa sakit itu, lupa dia malah sakitnya. Makanya kan kata dokter bawa happy, bawa senang, jangan dibawa stres kayak gitu. Ya udah saya ikutin apa yang dia mau aja, makan yang dia pengen makan kayak gitu, asal jangan manis-manis kayak gitu. Biasanya Bang Idung sendiri suka minta request makanan apa sih ke almarhum? Request Ya, saya kalau jadi nih, walaupun di rumah ada yang masak, saya jarang makan. Jadi kalau empok yang masak saya mau makan kayak gitu. Jadi gua tahu terakhir saya dibikin itu, ini hati pengen, gue pengen banget makan sayur asem tapi di yang dikuningin, namanya kan kalau di Betawi itu bak asem, dibikinin ini terakhir kali ini dibikinin sebelum dia ngedrop, mau bikinin itu. berarti Hati pengen begitu tapi dibikinin gitu, kita nggak ngucap ini bikin lah, kok ada ya gitu. berarti nggak ada yang bikinin makan Iya, secara kayak gitu. sendiri. Pok kan kayak gitu jago masak kayak gitu. Dia tahu apa yang kita kan hidup dari nol ya. Apa yang suaminya mau dia tahu, paling tahu dia kayak gitu. Karena kan saya semenjak 12 tahun berumah tangga tuh nggak pernah ribut-ribut besar, enggak. Kalau saya marah dan dia marah saya diem-dieman. Cuman dia tahu, mah waktu awal nikah kan kita kalau marah ataupun gimana suatu saat kita ada masalah, selesain hari itu juga clear. Jangan sampai berlarut-larut, clear. Makanya saya nggak pernah kayak ngobentak atau apa, nggak pernah. Pantang buat saya kayak gitu ngebentak dia, makanya patuh dianya. Sedangkan dia kalau syuting saya suruh pulang, dia suruh berhenti jadi berhenti dia kayak gitu. Makanya kan Allah kasih juga perginya mudah kayak gitu, seperti orang tidur kayak gitu. Saya tuntun juga masih mau kayak gitu, saya peluk, saya tuntun, mau ikutin ya la ilaha illallah sampai Allah, dia merem mingkem, ini keluar air liur, ini masih bercak-bercak itu. Karena kan setiap dia punya jadi bintang tamu nih, kayak di suatu acara stasiun ya, kata dia apa, ada usaha ngomong begini masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya. Iya benar tuh hadis Nabi mah gitu, berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya, sering kali dia kayak gitu. Akhirnya mungkin malaikat lewat dijabah dia meninggal hari Jumat, hari istimewa kayak gitu. Jadi itu ada firasat sebelum meninggal Bang Idung sama Abang? Si mimpi saya mau di berbaring tuh di rumah sakit, seminggunya saya mimpi mau meninggal percis dengan pakaian yang itu yang saya peluk pas ampo besok ganti baju kan tuh diusapin dimandiin tuh pakai ganti baju pakai baju biru. Saya mimpinya gitu, jadi baik sangka aja ya Allah mudah-mudahan nih panjang umur kayak gitu. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan kayak dijapu gitu nih, kayak yang dialami mimpi kayak gitu. Bang Idung tentang